Kadangkala ada cara tak terduga di mana hewan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Hal itu bisa terjadi saat kita makan, tidur, bahkan berendam. Walaupun terdengar mengerikan, kasus yang kerap kali terjadi biasanya seperti masuknya serangga kecoa ke bagian telinga. Selain kecoa, hewan lain seperti larva hingga cacing pita juga punya potensi yang besar untuk masuk ke dalam tubuh. Berikut ini merupakan sejumlah kasus hewan mengerikan yang pernah masuk dan hidup dalam tubuh manusia. Yang pertama, kisah pria sulit nafas gara-gara 150 serangga bersarang di hidung. Seorang pria di Florida, Amerika Serikat akhirnya bisa bernafas dengan lega lagi. Dirinya sempat kesulitan bernafas akibat ratusan serangga yang ternyata hidup di dalam hidungnya. Pria yang tak disebut identitasnya itu mulai merasa ada yang tak beres dengan tubuhnya sejak Oktober 2023 lalu. Ia mengira kondisi itu dipengaruhi penyakit neuroblastoma yang memang sudah diidapnya 30 tahun lalu, sampai harus mengalami pengangkatan tumor dari hidungnya. Kondisi itu juga menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya sangat lemah. Sejak Oktober 2023 itu, ia merasa wajahnya membengkak hanya dalam beberapa jam. Bibirnya membengkak, ia hampir tak dapat berbicara. Seluruh wajahnya terasa seperti terbakar. Ia pun sering mimisan, bahkan tak bisa bangun untuk pergi ke kamar mandi dengan kondisi hidung yang sering berdarah. Merasa kondisinya terus memburuk, pria itu lalu pergi ke rumah sakit HCA Florida Memorial di Jacksonville, Florida. Saat diperiksa dokter THT yang bertugas saat itu, David Carlson, terlihat ada gerakan dalam hidungnya. Ia terus memeriksa lebih lanjut untuk melihat lebih dekat penyebab mimisan itu. Dengan menggunakan kamera, ia lihat di dalam hidung dan saat itu segalanya berubah secara dramatis. Gambar kamera memperlihatkan lusinan serangga hidup yang memakan bagian dalam hidung dan rongga sinus pria itu. Serangga-serangga itu membuang kotorannya di tempat yang sama. Dr. Carlson mengungkapkan larva serangga melepaskan jaringan dan kotoran yang menyebabkan peradangan. Lalu ia mencoba mengeluarkan dengan alat penyedot, tapi alat itu tersumbat karena ukuran serangga yang cukup besar. Lalu, dokter mengeluarkan satu persatu menggunakan alat yang berbeda-beda. Itu sangat menyakitkan karena serangga tak mau keluar dari hidung. Total, ada sekitar 150 serangga dalam tahap larva yang dikeluarkan dari hidung sang pasien. Hasil temuan itu segera dikirim ke ahli epidemiologi untuk menentukan jenis serangga itu. Pasien itu mengatakan tidak tahu bagaimana ratusan serangga itu bisa masuk ke dalam hidung, namun ia mengatakan mungkin saja berkaitan dengan kesehariannya yang sangat suka memancing. Ia mengaku tidak rajin mencuci tangan setelah memegang ikan mati. Mungkin hal itu yang membuat serangga bisa masuk ke dalam hidungnya. Yang kedua, sperma cumi-cumi. Walaupun terdengar tak masuk akal, namun hal ini benar dialami oleh seorang wanita berusia 63 tahun asal Korea Selatan di tahun 2012. Berdasarkan keterangan dari jurnal ilmiah, hal ini terjadi ketika wanita Malang itu sedang menyantap hidangan cumi-cumi yang belum benar-benar matang. Ternyata cumi-cumi yang ia makan masih menyimpan organ utuh di dalamnya. Pada awalnya, pria itu merasakan sensasi aneh yang menusuk dalam mulutnya dan ia sempat meludahkan. Namun hal itu terlambat karena bagian semen dari cumi-cumi sudah masuk ke dalam mulutnya. Alhasil dari kejadian itu, dokter yang menangani hal ini harus mengambil 12 organisme kecil pada mulut wanita itu. Tetap saja hal itu dianggap menggelikan karena sperma binatang bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi untuk kamu pecinta makanan laut mentah, harap berhati-hati agar tak mengalami hal yang sama seperti wanita ini. Yang ketiga, ikan masuk ke dalam lubang saluran kencing. Seorang bocah pria berusia 14 tahun asal India dilarikan ke rumah sakit karena mengeluhkan rasa nyeri hebat di bagian saluran kemihnya dan ia pun kesulitan membuang air kecil. Setelah melakukan ultrasound, barulah ditemukan adanya objek yang menutup saluran air kencing. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melakukan operasi. Dalam operasi, dokter menemukan ikan sepanjang 2 cm terperangkap dalam saluran uretra bocah remaja itu. Saat ditanya kenapa bisa masuk ikan ke dalam saluran air kecil, bocah itu mengatakan saat itu ia sedang mencuci akuarium ikan. Sambil memegang ikan, bocah itu juga ke toilet untuk buang air kecil. Ikan yang ia pegang ternyata masuk ke dalam lubang air kencingnya. Yang keempat, laba-laba di telinga. Limeng pada mulanya selalu mendengar suara aneh pada telinganya. Suara itu menurutnya terdengar seperti suara garukan yang hanya bisa ia dengar sendiri. Lee juga menyangka bahwa ia didekati tokoh jahat sehingga hal aneh itu akan ia abaikan dalam waktu yang lama. Karena merasa tak kuat dengan rasa sakit yang diderita, akhirnya Lee memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit tradisional Xiamen. Barulah diketahui lubang di telinga kirinya terdapat laba-laba yang sedang membuat sarang.
Yang kelima, larva di kulit kepala. Aaron Dallas dari Colorado mengeluhkan rasa gatal di kepala yang tak kunjung hilang. Ia telah mencoba banyak sampo dan salep khusus untuk menghilangkan gatal, namun hal itu tak pernah hilang dan justru semakin parah. Bahkan Aaron juga merasa kulit kepalanya seperti bergerak. Aaron awalnya mengira pergerakan pada kulit kepala hanyalah aliran darah saja, tetapi ia yakin ada sesuatu yang telah bergerak di dalam kulit kepalanya. Akhirnya Aaron pergi ke dokter untuk memastikan hal ini. Ternyata ditemukan 5 larva lalat bot dalam kulit kepala Aaron. Menurut dokter, larva dalam kepala Aaron berukuran setengah koin dan sedang bergerak-gerak dengan bebas dalam kulit kepala pria malang itu. Yang keenam, cacing pita di otak. Rosemary Alvarez didiagnosa dengan tumor otak setelah menjalani keluhan di kepala. Setelah mengalami keluhan di kepalanya, wanita itu kerap mengalami penglihatan yang kabur sampai mati rasa pada tubuhnya. Ia juga sering dilarikan ke UGD dan mendapat CT scan, namun hasilnya selalu nihil. Karena penyakitnya itu membuat ia risau, akhirnya wanita itu memutuskan menghubungi pihak ahli bedah saraf. Setelah melakukan pemeriksaan mendetail, barulah dokter memutuskan untuk mengambil tindakan pembedahan pada kepalanya dan ditemukan parasit cacing pita yang telah bersarang di kepala Alvarez. Yang ketujuh, belut di lubang kencing. Jiang Nan tak pernah menyangka pergi ke tempat spa belut berujung pada ruang operasi. Alih-alih mendapatkan kulit yang lebih sehat, pria berusia 56 tahun itu segera dilarikan ke rumah sakit saat belut sebesar 15 cm masuk ke dalam lubang air kencingnya. Butuh 3 jam, tim dokter mengeluarkan belut itu dari dalam uretra penis. Sebelumnya, Jiang sendiri telah menyadari bahwa ada belut yang menggigit tubuhnya. Ternyata belut kecil itu tengah berupaya masuk ke dalam lubang buang air kecilnya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha mengeluarkan belut dari tubuhnya, namun hewan itu sangat licin dan akhirnya masuk. Yang kedelapan, lalat di mata. Seorang bocah 5 tahun asal Honduras pulang dengan mata iritasi. Awalnya ia hanya berpikir bahwa rasa gatal pada matanya disebabkan debu. Oleh karena itu ia terus mengucek matanya agar debu itu hilang. Tapi cara itu ternyata tak berhasil. Keesokan harinya matanya semakin merah dan bengkak. Semakin hari matanya bertambah parah hingga orang tuanya membawa ke dokter untuk diperiksa. Karena disangka sebagai tumor, pihak dokter langsung melakukan operasi. Ternyata yang ditemukan pada mata bocah itu ialah cacing hidup. Hal yang ia kira sebagai debu masuk ke dalam matanya ternyata telur serangga dari lalat bot dan telah menjadi larva. Yang kesembilan, larva lalat di telinga. Mengerikan rasanya jika kita membayangkan ada belatung lalat yang menggeliat di dalam tubuh kita. Seperti itulah yang dialami seorang pria asal India yang sedang mengunjungi Dr. Vikram Yadav. Pria yang tak disebut namanya itu mengunjungi Dr. Yadav sambil mengeluh ada dengungan di telinganya. Saat diperiksa, sang dokter melihat ada benda putih yang berdenyut-denyut di dalam telinga. Dokter memprediksi belatung putih kemungkinan besar disebabkan seekor lalat saat pria itu tengah tidur. Dan untuk mengeluarkannya, dokter menarik belatung tersebut dengan pinset. Jika sudah dirasa tak ada belatung lagi, dokter memberikan obat anti parasit di bagian telinga dalam dan tak ada kemungkinan telur akan menetas lagi. 10. Kecoa di kuping. Suatu pagi di tahun 2014, Hendrik Helmer terbangun dari tidurnya dengan rasa sakit pada bagian telinga. Karena berasal dari Australia, ia berasumsi seekor laba-laba telah merangkak masuk ke dalam telinganya saat tidur. Karena rasa sakit yang tak tertahankan, ia pun memutuskan mengambil tindakan dengan memasukkan air dalam jumlah banyak ke telinga agar benda aneh itu keluar, namun tetap saja gagal. Ketika hal itu gagal, ia lalu mencoba menyedot telinganya dengan vacuum cleaner, tetapi langkah itu justru membuat benda aneh itu semakin menggeliat masuk ke dalam. Jalan terakhir yang ia ambil akhirnya pergi ke rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter melihat ada sesuatu benda hidup di dalam telinganya. Dalam prosedur kesehatan, dokter akan menuangkan sedikit minyak zaitun ke dalam pria itu sebagai pendorong hewan itu tak keluar dari saluran telinga. Tak berapa lama berselang, seekor kecoa berukuran 2 cm keluar dari telinganya. Ternyata hewan itulah yang menyebabkan rasa sakit di telinganya.